Terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 98 menjadi pemicu dramatis yang mengakselerasi terbakarnya Jakarta untuk hari-hari selanjutnya. Terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti jelang maghrib menjadi sebab meletusnya kerusuhan besar di ibu kota dengan jumlah yang tewas lebih dari 1.000 orang. Siapa pembunuh 4 mahasiswa itu? Hingga reformasi mampus, tidak ada satupun pelaku terungkap dan dimajukan ke pengadilan. Bagian ini saya kira menjadi salah satu titik api penting dari proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan. Perkenalkan, saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dan tukang clipping amatiran di Indonesia, host Jas Merah, Mojok.co, siapa pembunuh 4 mahasiswa Trisakti 12 Mei 98. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bismillah. Mau bagaimanapun metodenya, mau dengan cara apapun, sejarah Mei 98 itu dituliskan ulang. Faktanya adalah ada 4 mahasiswa Trisakti yang terbunuh pada tanggal 12 Mei 98. Dan itu bukan kematian biasa. Kematian Hafidin Royan, kematian Elang Mulia Lesmana, kematian Heri Hartanto, kematian Hendriawan Lesmana justru menjadi bara awal, menjadi pelatuk penentu di hari-hari berikutnya Jakarta terbakar oleh api dan amarah. Kerusuhan jika terjadi di daerah barangkali masih bisa ditanggungkan, tetapi tidak dengan Jakarta, tidak dengan ibu kota. Jika kerusuhan sudah memasuki ibu kota, itu pertanda ancaman sangat serius atas keamanan negara. Pertaruhannya adalah pemimpin negara sedang terancam kekuasaannya. Krisis ekonomi yang akut memang menjadi musabab utama rakyat marah. Tetapi itu nggak cukup untuk menggerakkan massa menjadi brutal. Butuh sesuatu yang lebih cepat dan praktis. Kematian 4 mahasiswa Trisakti adalah bagian dari metode cepat dan praktis itu. Versi pertama, Hendriawan Lesmana, mahasiswa Fakultas Ekonomi. Hafidin Royan, mahasiswa Fakultas Teknik. Heri Hartanto, mahasiswa Fakultas Teknik. Elang Mulia Lesmana, mahasiswa Fakultas Teknik. Semuanya keempat mahasiswa Trisakti itu ditembak mati. Semuanya roboh diterjang peluru. Di kepala, di dada, di punggung, di sore hari jelang maghrib. Setelah mereka dihadang oleh Brimob pengendali massa yang merintangi untuk nggak boleh long march ke gedung DPR MPR. Menurut kesaksian beberapa mahasiswa di tempat kejadian, sebelum kekacauan terjadi jelang maghrib, mereka melihat di gedung tinggi yang belum selesai dibangun di sekitar kampus Trisakti ada kilatan sinar merah. Di atas wuwungan itu tampak beberapa orang berseragam hijau kecoklatan mengendap dan menyandang senjata. Artinya Brimob atau polisi atau parcoklah yang nembakin. Menurut hasil otopsi, 4 mahasiswa Trisakti ditembak dari jarak jauh. Tengah malam, setelah kabar kematian 4 mahasiswa Trisakti itu merambat sedemikian cepat, setelah Sivitas Akademika Trisakti, seorang tokoh vokal dari Fakultas Hukum di masa Orde Baru, Adi Andoyo, menggelar jumpa pers, energi kemarahan sudah tidak tertahankan. Campur baur dengan lagu gugur bunga berkumandang dari radio mahasiswa. Versi kematian Hendriawan.
Hafidin, Heri, dan Elang Mulia, yang bagian ini dipercaya sebagai versi mula-mula. Mereka ditembak saat pasukan huru-hara membubarkan massa di depan kampus Trisakti. Dan ada penembak jarak jauh, penembak jitu yang membidik mahasiswa ini. Benar saja, di tengah upacara penguburan 4 mahasiswa Trisakti ini pada 13 Mei, api melambari seantero Jakarta. Sepertinya tentara hanya bisa menonton sebuah teater kekerasan sedang memanggungkan aksi-aksi biadabnya. 13 sampai 15 Mei, Jakarta dilalap oleh api. Siapa pelakunya? Maka Anda perlu menyimak kembali Jas Merah sebelumnya yang edisi Fadlizon, Menteri Zon. Menurut tim gabungan pencari fakta, para pelaku pembakar Jakarta yang memicu aksi perampokan massal, penyeruh teriakan kebencian rasial atas warga Indonesia bersuku bangsa Tionghoa, memicu terjadinya pemerkosaan, dilakukan oleh massa yang berciri-ciri seperti ini. Selain kumal dan gembel, seperti umumnya massa yang cair dan spontan, di tengah-tengah mereka ada kelompok yang memakai seragam SMO, tapi tampangnya lebih tua, kekar, nggak kayak anak STM biasanya. Ada juga kelompok massa yang membawa alat komunikasi macam HT, handy-talkie, dengan gaya dan postur tubuh yang khas yang biasa Anda lihat pada postur tentara. Juga ada yang seperti kelompok orang timur, keriting. Kelompok-kelompok ini menurut tim gabungan bergerak sangat terlatih, cepat, berpindah-pindah. Dan mereka bergerak tepat setelah para martir ini jatuh 12 Mei. Kematian 4 mahasiswa Trisakti menurut kesimpulan tim gabungan adalah martir. Sesuatu yang mestinya sangat dihindari para panglima tentara berhati lurus. Tentara yang tahunya sebagai alat negara belaka, bukan tentara yang haus dan pemburu kekuasaan. Pada versi pertama, Brimob, Dalmas, pasukan pengendali massa yang bertanggung jawab atas kematian mahasiswa Trisakti. Betul, ada 2 anggota Brimob yang didudukan di kursi terdakwah oleh pengadilan militer, Letnan 1 Agus Tri dan Letnan 2 Pario. Anda tahu pasal tuduhannya apa? Tidak ada soal penembakan mahasiswa. Apalagi nyari pelakunya kan? Tuduhan buat Agus dan Pario adalah melanggar perintah dinas dan tindakan melampaui perintah. 2 tahun penjaranya tuh. Agus dan Pario mati-matian menolak tuduhan menembak dengan peluru tajam. Agus bilang sebelum turun ke lapangan semua anggota pasukannya dicek. Masing-masing anggota peleton hanya boleh memasukkan dalam magasinnya 3 butir peluru hampa, 12 butir peluru karet, dan ada 5 peluru gas air mata. Agus dan Pario di pengadilan militer dibela oleh Adan Boyong Nasution, oleh Otto Hasibuan, Kai Limang, Hotman Paris, dan ada 14 orang pengacara yang beken-beken membela Agus dan Pario ini. Versi kedua, pihak polisi militer mencurigai detasmen Gegana, detasmen anti teror kepolisian yang melakukan penembakan itu. Markas Gegana ini Anda tahu ada di Bogor. Di tanggal 12 Mei itu, di tengah aksi protes mahasiswa Trisakti, ada 10 bintara Gegana di lapangan. Polisi militer menuding Hendriawan, Hafidin, Heri, dan Elang Mulia meregang nyawa di ujung peluru bintara-bintara Gegana itu. Mereka ditembak dari jarak 30 meter memakai senjata berkaliber 5,56 mm. Para penembak diperintahkan melakukan tembak pantul. Nah, pantulannya itu peluru hasil sisa latihan itu yang menewaskan mahasiswa Trisakti. Itu versi kedua. Versi ketiga,
Ini versi yang membuat Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel Hendarji, betul-betul shock dan terkejut. Versi ketiga, kematian Mahasiswa Trisakti datang dari forensik, datang dari laboratorium, datang dari Dr. Munim Idris. Anda tahu nama ini sangat disegani dalam dunia forensik. Hasil kesaksian dialah yang menyeret Kodim Sidoarjo ke pengadilan atas tuduhan pembunuhan buruh Marsina. Sebelumnya nggak ada tuh narasi tentara terlibat dalam pembunuhan Marsina sebelum kemudian Munim bersaksi di pengadilan. Di kasus penembakan 4 mahasiswa Trisakti, Munim Idris dari RSCM yang membuat visum. Anda tahu kesimpulan dari visum et repertum dari Dr. Munim Idris ini? 3 dari jenazah mahasiswa yang diperiksa ternyata sudah menjadi mayat beberapa jam sebelum pembubaran demonstrasi yang terjadi pada saat maghrib. Artinya apa? Artinya Elang sudah meninggal pada siang harinya. Tapi kenapa tubuhnya ditemukan terkapar di halaman kampus di tengah kerumunan massa yang panik pada saat maghrib itu? Bisa saja di tengah massa yang kocar-kacir itu, karena dihantam pasukan anti huru-hara, ada orang yang memapah dan menaruh tubuh seseorang. Nggak ada tuh yang nyadari di tengah massa yang panik begitu, ada yang membopong mayat dan dikira sesama mahasiswa yang menggotong kawan seperjuangannya yang terluka. Menurut investigasi Panji Masyarakat, beberapa saksi mata melihat ada sekelompok orang berpakaian seperti orang kantoran, putih-putih, naik ke sebuah gedung kampus Trisakti. Disitulah ditemukan selongsong peluru. Dari uji balistik proyektil yang ada di tubuh korban, peluru itu dinegasikan oleh pihak ABRI sendiri, pihak TNI sendiri. ABRI, TNI nggak pernah pakai peluru kayak gituan. Dari kesatuan manapun, itu peluru hanya khusus didatangkan dari luar. Visum et repertumnya cuma bilang begitu. Dieksekusi beberapa jam sebelum bentrok pecah jelang maghrib. Artinya apa? Artinya ada yang jagain jenazah. Ada yang bawain dan geletakin jenazah itu di tengah massa. Menjelang Jakarta gelap tanah. Visum et repertum yang dikerjakan Munim Idris membuat Komandan Polisi Militer Kolonel Hendarji memang agak redek, kaget, tersenyak. Dia sendiri heran, kenapa aku kok nggak jeli membaca hasil visum yang itu bisa membuyarkan semua versi yang sudah saya sebutkan tadi itu. Versi bahwa Henry, Hafid, Heri, Elang Mulia ditembak dari flyover oleh pasukan anti teror Gegana dan sebagainya dan seterusnya. Termasuk mematahkan kesaksian Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik yang bilang ia masih ngelihat Elang sore itu di tengah massa. Jadi visum et repertum menumbuhkan persepsi atau melengkapi analisis tim gabungan pencari fakta. Ini adalah operasi super rahasia untuk perebutan kekuasaan. Kerusuhan massal ini adalah rekayasa elit politik. Di ruang pemeriksaan di Rumah Sakit Sumber Waras pada tanggal 12 Mei malam itu, Dr. Munim Idris melakukan visum. Di sana sudah ada Marzuki Darusman, tokoh HAM dan kelak menjadi ketua tim gabungan pencari fakta. Dan usai memeriksa, Dr. Munim menjelaskan hasil pemeriksaannya kecuali 2 hal. Waktu kematian dan berapa diameter pelurunya. Nama yang kemudian tertuding adalah Prabowo Subianto dan Syafri Samsudin. Fadlizon, Menteri Zon, pada saat itu menolak habis-habisan bahwa kerusuhan massal Mei 98 dikerjakan oleh Prabowo Subianto. Kata dia, nggak masuk akal sama sekali. Kata Fadlizon, kata Menteri Zon waktu itu, ya, kalau mau diperiksa, periksalah Panglima ABRI, Jenderal Wiranto. Mengapa?
Karena saat Jakarta genting-gentingnya di tanggal 14 Mei justru ngajakin para perwira tinggi ini termasuk Prabowo untuk ke Malang. Ada apa? Kata Fadlizon, kata Menteri Zon, Prabowo hanyalah korban kampanye bisik-bisik. Kenapa enggak juga ditelusuri misalnya keterlibatan Jenderal Benny Murdani? Beberapa organ pendukung fanatik Prabowo Subianto seperti Kisdi, Ahmad Sumargono merekomendasikan ini dan itu, tetapi tim gabungan enggak menggubrisnya. Tapi apapun itu, hingga persidangan militer kasus tragedi Trisakti berakhir, tidak ada satupun pelaku pembunuh ini terungkap. Seperti peluru, persidangan militer kasus tragedi Trisakti berakhir dengan hampa. Namun ada satu nih yang sukar sekali disingkirkan dari semua narasi ini adalah betapa sulit menolak bahwa yang melakukannya adalah kelompok terlatih dalam organisasi kekerasan yang maksimum dan rahasia. Nama yang disebut Menteri Zon, Fadlizon, Benny Murdani dan Wiranto adalah dua panglima angkatan bersenjata Republik Indonesia, pemimpin tertinggi ABRI TNI. Nama yang disebut tim gabungan pencari fakta Prabowo Subianto dan Syafri Samsudin adalah dua perwira tinggi di kesatuan elit dan khusus angkatan bersenjata Republik Indonesia. Artinya pekerjaan kotor dan keji ini dilakukan oleh Hendrawan Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Elang Mulia Lesmana betapapun adalah pahlawan reformasi. Mereka adalah martir di ujung kekuasaan diktator militer Jenderal Harto. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir, tukang clipping amatiran Indonesia. Dari Tiga Rupa, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jas Merah, Mojok.co. Sampai jumpa.